guys, so kembali lagi setelah sebulan saya kembali ke Indonesia dan tamu pertama saya ada Papip Celebes. Thank you, brother. Thank you, Papip. Wah, Thank you, ini thank sih, wah, ini bawa pasukan jadi takut kalau ngomong. Pip, ini kita makasih loh udah jadi tamu Siap. pertama setelah saya balik karena udah cepetin waktu juga ya. Thank you juga udah undang ya. Nah di sini podcastnya santai Pip, jadi kita nggak ada sensor ya. Siap. Intinya kan nama ininya sih cash flow. Karena kan trading kan menghasilkan cash flow, benar nggak Pip? Oke. Kalau nggak ada cash flow nggak ada bisa trading Pip. Yes. Nah ini kita mau ngulik sedikit sih Pip, karena kan ada pro dan kontra nih. Oke. Kemarin saya ngeliat pas di luar negeri ada berita-berita bahkan sampai anggota parlemen aja itu Papip langsung suka suara. Nah saya suka nih orang kayak gini nih. Nggak punya orang tak takut mati gitu, kalau orang bilang. Nah Pip boleh nggak? Siap. Sebenarnya namanya siapa? Kenapa bisa dibilangnya Papip Celebes? Oke. Terus ini orang dari Bandung guys, ini benar-benar nyampe Bandung buat ke Kohen, terima kasih. Thank you. Dan itu sih. Ini kan kalau saya taunya Mami kan, kalau Mami kan tuh mami-mami yang di ini. Ya, Ini ya. Papip penyedia pria-pria. Itu juga benar. Bos Banyak kita yang kan masih ini. manggil papi. Iya. Kemarin waktu ke Manado, waktu di acara juga ada yang hostnya papi kan. Oh. Aku langsung bilang jangan panggil papi lah. Iya. Nggak enak dengannya kalau dibilang papi kan. Iya kalau kan kita kalau kemana kan ada mami nih, mami aku kan, kalau cewek-cewek Iya, LC gitu kan. iya. Oke saya kasih LC aja anjir. Istilah kalau nonton gimana ini? Tapi ini Papi apa penyedia pria-pria atau gimana? Dia asal mulai gimana? Kalau papip ini sebenarnya asal muasalnya itu dari rumah. Oh. Jadi panggilan anak-anak. Oke. Jadi anak-anak itu biasa manggilnya beda-beda. Oke. Ada yang manggil papa, ada yang manggil ayah, papi. Nah, Udah beda-beda berkeluarga, kan. guys. Jadi saya rangkum aja jadi papip. Oke. Jadi semua pada akhirnya sekarang manggilnya papip. Oke. Kebetulan berhubungan dengan pips. Oh. Oke. Iya kan? Iya, Jadi iya. langsung jadi papip, istri jadi mamim. Oh. Gitu. Akhirnya nama itu terus saya bawa sampai sekarang. I see. Celebes apa? Celebes Selebrasi. itu Sulawesi. Oh, oke. Nama pulau Sulawesi kan kayak Java, Iya, Borneo, iya. Kalimantan, Sumatera Andalas, Oke. Maluku Molukas. Kalau Oh. Sulawesi kan Celebes. Jadi saya bawa identitas sebagai seorang Sulawesi, orang Sulawesi. Hati grafisnya jelek banget. Oh, tahu kan? Celebes dari itu Sulawesi. Tahu ya? Oke, berarti ini Papip Sulawesi berarti itu Yes. ya. Wes. Ya kayak Godfather Sulawesi nih. Pip, ini mau nanya sih Pip, tapi kemarin saya udah ada drop question nih sih Pip. Oke. Mungkin saya bahas dulu sebenarnya nama aslinya sebelum terjun jadi ini nih kan Raja King of Full Market semua pada nyembah kan. Sebelumnya itu bidangnya apa sih Pip sebelum mulai ke trading? Sales. Sales. Iya, Oke. pegawai kantoran lah. Oh, PNS berarti ya. Pekerja UMM? swasta enggak? Oh, bukan. Nah, swasta. Gimana tuh Pip? Sales apa? Mobil, rumah? Mobil, motor dulu surveyor, sempat jadi kolektor juga. Wush. Karena kan di waktu itu kerjanya di industri otomotif gitu. Jadi jualan lah. I see. Jualan mobil, jualan Di motor. brand satu brand atau kayak mobil bekas Pip? Campur. Campur. Ya, campur. Ada bekas, ada baru, Oke. campur. Beda-beda merek juga. Nah, kebetulan saya kan juga sales mobil. Istri saya kan Oke. dari sales mobil. Oh. Cuma saya kerja buat dapat istri aja. Kalau saya kan kerja dapat duit. Kalau gue tau awal mula kenal trading itu dari mana? Itu kalau kenal itu sebenarnya di tahun 2010 waktu itu. Waktu masih kerja juga. Suhu berarti ini. Enggak lah, masih kerja juga. Kebetulan saya kenal sebenarnya dari om saya. Oke. Ada om saya yang memang sudah duluan lah. Beliau sudah meninggal sekarang. Nah jadi kebetulan ketemu teman-teman yang suka trading, tapi aku masih kerja posisinya. Oke. Ya akhirnya di tahun 2012 mulai aktif sambil kerja nih. Oke. Mulai trading sambil kerja. Oke. Tahun 2014 saya fix berhenti 2014, 2 kerja. tahun tuh. Ya jadi fix berhenti kerja. Wah, menarik. Langsung fokusnya karena circle-nya teman-teman itu tongkrongan itu udah teman-teman trading lah yang mereka udah Ngapain kerja ya 95 ya, ya? jadi Kayak kagak mulai ya gitu ya. Wah, dia ke udah brainwash kan. Memang saya juga gitu. Akhirnya sampai sekarang. Itu. Tapi Pip, berarti 2014 Papi baru serius nih ya. 12 akhirnya begitu berhenti kerja mulai makin serius. Berarti 10-11 tahun lah Pip ya. Kurang lebih. Tapi saya baru dengar Papi ini kan akhir-akhir ini nih, Oke. ya kan. Nah sebelumnya itu apakah Papi dulu tetap full margin atau kan saya baru dengar setahun ini lah ya,
Yang kemarin saya bikin konten juga kan yang Yes. apa tuh sama yang itulah yang saya bikin Ya, konten ya, lah ya. RA Yang- ya. Ya itu ya. Kaful Majin mana itu ya. Nah itu Ya. kenapa tuh Bib bisa ada muncul itu sejak kapan udah mulai menggunakan Kalau FM? full margin sebenarnya dari dulu sih. Sebenarnya memang kalau dulu sih lebih kita sebutnya barbar. Lebih ke trader barbar lah, mainnya barbar. Akhirnya makin ke sini cuma dulunya banyak rungkat, dari berdasarkan pengalaman itu akhirnya ya mulailah dapat polanya. Dapat formulanya. Akhirnya kayaknya memang full margin sih. Kan memang kan bahasanya full margin dari Iya, dulu iya, sebenarnya. benar. Cuma kan nggak populer lah. Bener. Dulu mah kita bilangnya orang ini barbar banget. Ya, orang ini. dulu orang lebih sebut barbar sekali apa kan. Nah, akhirnya makin ke sini ya sudah, saya full margin aja terus. Oh, nah ini menarik nih. Saya kan juga kebetulan kan saya full margin tuh. Tapi kan kalau Papip kan layer gitu kan. Nah kalau saya ini nggak layer, saya langsung Oh, langsung bom ya? Nah saya bom kan kita ngomongnya sniper. Nah tapi kalau saya kan lebih ke forex Pip, ya kan. Kalau Papip masih setia di gold kan. Nah, dulu saya di forex kok, di EU dulu. Oh EU. EU dulu pernah rungkat di EU, di GU. Oh Tapi sekarang udah nggak. udah nggak, berarti fokus gold aja ya Pip ya. Nah, Nah ini ada nanya Beb. Kan sebenarnya nih Beb, kita itu kan full margin itu kan identiknya kan kayak cacing-cacing naga-naga bener. Oke. Nah itu orang gimana? Kalau orang nanya, lah itu mah akun demo gitu kan? Ya orang gitu kan. Masa ya orang MC terus nggak duitnya nggak habis-habis. Nah itu gimana? Pendapat sih orang gitu dong. Kayak kadang juga Ya orang banyak dan ngatain pasti kan? sering kok. Bahkan Iya. saya kalau live juga sering semua bilangnya kalau nggak akun demo ya akun dummy. Iya itu gimana Beb? Ya bahkan teman-teman yang misalnya teman-teman yang lain lah sesama trader yang awalnya dia belum kenal, dia ngomongnya juga si Papip tuh akun demo tuh. Iya. Termasuk juga gitu soalnya pas saya belum ketemu saya. Cuman semua ini kan harus dibuktikan. Nah mereka nggak bisa buktikan. Iya. Ya saya bilang ya kalau pernah kalian bisa buktikan saya pakai akun demo ya berarti demo. Iya. Tapi kan sampai detik ini nggak ada yang bisa membuktikan bahwa saya pakai akun demo ataupun akun dummy. Habisnya kita bikin konten itu oke. Boleh, ayo. Bayarin pakai akun demo aja. Gatal-gatal saya kalau akun demo langsung alergi. Nah, Pip, apakah emang ini juga pertanyaan sih? Apakah awal mula langsung barbar, Pip? Atau kan kalau kita bisa nih, kalau kita baru terjun ya, misalkan kita pasti kalau dulu kalau nggak salah ya, saya kan di 2017, ya itu di broker lokal, minimal 0,1 kan. Iya benar. Nah kalau nggak dulu ya yang hijau lah, kita sebutnya nama brand FBS lah, itu kan 0,01. Cuman kan apakah langsung kayak dudut gitu atau awal mulanya gimana? Enggak, kalau awal mulanya dulu satu posisi. MM itu, TDR MM. Mau bilang MM-nya juga enggak. Enggak juga. Memang udah barbar. Udah barbar, Tapi mainnya enggak layering. Oke. Kayak bom-bom gitulah. Iya. Maksudnya 1-2 posisi tapi lotonya agak besar. Oke, yang saya sekarang berarti ya. Ya, bisa jadi. Saya bom berarti saya trader bom. Nah, itu berarti emang dari awal, Bib. Emang di saatnya dari awal. Iya. Kenapa, Bib? Kenapa kan bisa kalau orang apalagi kalau kita masih baru ya, mungkin orang-orang pas bro, ini trading itu resikonya segini aja ya kan? Karena ini ya mungkin ya. Yang pertama karena basic ya manusia yang pada dasarnya Sales ya, kita Bib, ya. serakah Kalau juga kan. ini ya. Semua Nggak manusia menantang kan ya. kita dilahirkan serakah kan. Iya, kan? iya. Jadi mungkin atas dasar itu manusiawi. Jadi akhirnya apalagi kalau awal kita nggak tahu menggunakan lot size, Iya. kan? Kan banyak tuh. Ada keadaan trader pemula begitu masuk, begitu entry lotnya gede kan, nggak ngerti nih. Karena biasanya mereka dengar cuma satu lot, Iya. kan? Nah begitu entry satu lot, tiba-tiba floatingnya jadi besar. Benar. Nah mungkin dari situ sih. Akhirnya kebiasaan itu yang terbawa. Cuman kan dulu belum banyak pengalaman, jadi nggak tahu. Oke. Ya kan fungsinya bagaimana belum terlalu tahu sama kayak sekarang kan beda. Iya, Kita udah tahu mungkin Pengalaman berarti Pip ya. ya. Nah ini Pip yang paling penting. Kan pasti kan orang awal-awal trading ya Pip ya. Nggak mungkin cuan, bener nggak Pip? Benar Nggak mungkin. Maksudnya ada cuan pengen ada cuma mungkin sekali ada lah, yang begitu ada lah, dua tipe kali. kalau aku bilang ada yang hancur di awal Ya. habis itu dia profit atau ada yang profit di awal di Bakal akhir dia habis. babak belur. Iya. Nah tapi gini Pip, yang kita nanya yang bukan yang enak deh. Ketika MC nih Pip, pasti kan berjilid tuh. Bisa jadi ya kemungkinan yang bener gak sih gaji sales yang pernah dapat hilang tuh di trading. hilang Nah, bahkan itu dia. bukan cuma gaji sendiri, duit orang kalau saya paling parah. Itu orang. Iya. Sampai berapa tuh Pip? Pernah yang terakhir di 2016 itu 800 juta. Wah. Dan historinya masih ada di feed IG masih ada. Ini nih saya mau nanya, Prolog gimana? gitu. Gimana tuh Pip cara comebacknya gitu?
Gimana ya? Mungkin karena kita tipikal orang Sulawesi kan. Iya, nggak logatnya boleh masih kita. enak banget. Jadi kami harus pakai logat Sulawesi jadinya. Artinya kita tipikal nggak menyerah lah. Oke. Ya kan, bukan tipikal orang yang cepat menyerah. Ah. Jadi tetap berusaha bangkit terus lah. Karena memang saya sering jatuh istilahnya, sering juga cepat bangkit, jatuh lagi, bangkit lagi kayak gitu. Jadi udah biasa gitu, Beb. Ya? Biasa begitu. Apalagi kita kalau di rantau ya, apalagi kalau kita di luar. Benar-benar. Kita udah nothing tulus lah. Tapi gini, Pip, yang orang nanya itu ya. Karena kan orang kita ini kan Konoha ini kan agak pusing, Pip ya. Ya. Mental jatuh salahin kita ya. Padahal yang mencet dia, bener gak, Pip? Iya. Kan kita kasih nih rekomendasi jebret. Tuh kan. Golos gara-gara lu. Yang pencet siapa, Bos? Bener gak, Pip? Iya, benar. Nah, cuman kita buat orang-orang di belakang lah, Pip. Yang kalau misalkan dia MC, bahkan mungkin ada orang nih, Pip, ya, di belakang ya. Minus pakai pinjol sekarang kan. Kalau nggak Oke. pakai dengerin kartu kredit nih. Karena saya tadi pakai kartu kredit, Pip. Saya pakai utang juga sebenarnya kan. Nah, itu gimana cara bangkitnya, Pip? Kalau saya di tempat saya sendiri sih, saya tidak pernah menyarankan orang untuk Pakai riba ya, Pip. ya pinjol ataupun pinjam. Tuh ya. Saya lebih tuh. sarankan. Full margin aja nggak pakai pinjol, guys. Tuh, kalian coba-coba ya. Jadi yang saya sarankan itu jual barang. Lebih parah. Enggak, lebih parah sebenarnya, lebih bagus sebenarnya. Kenapa? Ya karena tidak ada dari sisi psikologi dan mentalnya itu. Kalau kita anggap kita pinjol nih ya, Ah. kita pinjol. Kalau hasil pinjolnya ini kita pakai full margin anggap Iya, iya, MC. Ah. Nah ada beban lagi berikutnya. Selain Oh. kita MC, kita ditagi. Oke. Gitu kan? Kalau kita jual barang, anggap kulkas deh di rumah kita jual. Kalau kulkasnya laku, ya kan, duitnya kita pakai trading, MC habis, Oke. nggak ada orang yang nagih. Oh. Pip, Gitu tapi kan, saya kasih masukan boleh nggak, Pip? boleh. Lain kali nawarin jangan dijual, Pip. Tapi Koin dulu kan ada PG itu pegadaian. Bisa digadai dulu. Nanti bisa ditebus, Pip. Jadi barangnya nggak hilang. I see. Masuk akal juga. Berarti caranya. Tapi gini, Pip ya. Ini sebenarnya, saya gimana ya? Warga kita ini kan unik ya, Pip ya. Orang pengen ngelihat Papip nih, sekali cuan dari 50.000. 2.000 semalam. Oh 2000 ya. Apa ya? Nah 2000. Ngapain nak kerja kantoran? Kayak Papip aja kan gitu kan. Iya, iya. Nah ini Pip, gimana supaya kita membantu orang-orang yang baru terjun kan nggak bisa langsung kayak gitu, benar nggak Pip? Mungkin dari 50 ya 10-20 dolar udah oke banget sebenarnya, benar nggak Pip? Benar. Nah gimana tuh? Kalau biasanya Papip itu follower-follower yang goblok-goblokin kita goblokkin aja pokoknya. Emang main goblok cepet. sih, Emang ya. gimana? Jadi kalau saya itu menerapkan strategi atau bahasa trader money management lah. Budgeting lah Pip ya. Ya. Ah. Itu agak beda. Kalau trader pada umumnya dia menerapkan strateginya itu setelah dia masuk market. Oke. Kalau saya sebelum. Oke. Jadi sebelum saya transaksi, saya berdagang, saya sudah menerapkan ini MM ini. Yang dibilang MM ini, saya sudah terapkan duluan. I see. Jadi kayak saya secara pribadi saya bilang ke teman-teman di grup itu, saya punya jatah sehari itu $1.000. Sehari $1.000. Ya, untuk rugi. Bus. Untuk rugi saya $1.000. Sebulan 500 juta Itu tuh. yang saya ikhlas. Ikas. Itu yang saya ikhlas. Jadi kalau saya rugi $1.000 satu hari, ya udah saya nggak pusing, nggak bikin stres. Oke. Jadi saya ikhlas. Jadi 1.000 ini tidak saya gunakan semuanya. Ini sebenarnya sudah bagian dari strategi saya. Iya tapi nggak dicaca ya apa-apa, Beb ya. Iya. Jadi saya Ini pecah. mahal nih. Nah. Saya masuk, makanya saya kalau live itu MC 20 kali, 15 kali itu udah biasa. Dan orang yang nonton yang mereka cuma tahu ya, wah kasihan MC apa. Iya, nih. iya, gitu. Saya nggak peduli, nggak ada urusan. Jatahku belum habis, masih banyak. Oh, mantap ini ya. Itu pakai peluru berarti ya. Iya. Nah, Pip pernah nggak sih Pip offer? Kasih sih. Pernah semalam over sebenarnya. Semalam waktu CPI kan semalam. Iya CPI. Sudah running profit, nggak take profit. Pada akhirnya MC itu profit pertama 1.000 nggak di TP. Yang kedua juga 1.000. Dari berapa, Bib? Dari yang pertama 500. Kan? Oke. Begitu 500 MC saya masuk per 50. Oke. 50 yang kedua masuk 50 jadi 1.000 nggak di TP. 50 lagi jadi 700, jadi 400, jadi 300 nggak di TP. Sebenarnya kalau di TP semua tuh jadi Ya, 5.000 kalau Pip, di total sebenarnya. udah 5.000-an. Sebenarnya ya. Jadi begitu saya lihat history udah 1.000 kurang lebih 1.500. 1.500. Pada akhirnya saya sambil zoom kan waktu itu sama teman-teman. Itu mereka udah wah mentalnya udah rusak nih. Memberku sendiri nih yang ngata-ngatain. Oh iya gitu. Mentalnya si Papip ini udah rusak, udah Cukima hancur. ini emang member udah setia malah katain. Akhirnya Kick aja begitu udah kick. jadi di setup terakhir jadi 2.000, ya kan?
Saya langsung tanya di grup, mana yang kata-katain tadi, saya mau kasih uang $50 nih. Cuma nggak ngaku kan. Padahal kalau dia ngaku kan saya kick. Pinter juga, dapat $50 tapi di kick Iya. ya. Wah, tapi gitu sih ya. Nah, Pip, ini mental udah nih. Terus apa Pip? Perlu ini gak sih Pip? Apa? Sebelum kita mulai terjun di trading, apakah kita harus ada tabungan atau emang kita sambil kerja bisa Pip? Bisa aja Di sih. era sekarang gitu kita Ya, ngomongnya. bisa aja. Cuma kan lebih bagus ada saving kan, lebih bagus Oke. ada tabungan. Kalaupun nggak ada ya sambil berjalan lah. Sambil istilahnya. jalan. Berarti better kita kerja dulu baru trading atau trading dulu baru kerja Pip? Baru kerja. Kerja dulu baru dua-duanya sih bisa. Saya nggak terlalu ini sih, bisa dua-duanya. Yang penting dia punya kayak tadi saya nih. Nah. Saya ikhlas nih. Karena kan kita berbicara resiko. Iya. Ya, jadi bukan cari untung satu hari, berapa ikhlas rugi satu hari. Oke. Nah, poinnya di situ dulu kalau saya. Itu. Jadi mau dia pakai kunci. uang tabungan, mau dia nggak pakai uang tabungan, yang penting dia ikhlas. Kalau di hari ini rugi 1 juta, ikhlas nggak? Kalau 1 jutanya habis, kamu masih bisa makan nggak? Ya. Nggak stres kan ya itu. Kalau saya itu sih. Tapi emang saya baru dengar Pak Pip ini sih. Kemarin kan saya podcast Pak Gema ya. Lu bayangin bisa MC ratusan kali tetap di depo. Iya. Kalau nggak saya bilang sampai 200 juta ya Pip ya per ini ya. Iya. Ya kan makanya wah gitu. Bahkan yang terakhir itu agak blunder sebenarnya karena sampai loss 1M kan. Ya itu modal berapa Pip? Jadi saya loss 1M. Itu benar depo 1 M Pip atau? Iya, jadi injek-injek. Oh. Jadi memang blunder. Yang tadinya udah profit, cuman nggak sampai, cuman sedikit waktu itu. Profit, nggak QTP. Begitu besok saya buka floating. Pada akhirnya nggak mau rugi, saya injek. Oh floating loss. Jadi Iya, tetap floating loss. tambah Jadi terus. injek terus pada akhirnya sampai 50.000 kurang lebih. Akhirnya Cut loss tuh Pip atau udah emang Iya, akhirnya udah ikhlas gitu. saya posisi lagi lagi ke Gorontalo Manado. Jadi di Gorontalo saya potong, pang 50.000 sat. Begitu nyampe di Manado, saya injek 5.000. Kurang lebih kalau nggak salah ya 5.000 saya injek. 1 minggu jadi 700 juta. Begitu jadi 700 juta, saya cut profit semuanya. Oke. Uangnya saya belikan mobil. Oke. Karena saya takut masuk lagi jangan MC. Iya. Saya jadikan mobil yang sekarang saya bawa. Iya. Pang, beli mobil. Saya sisakan di akun itu $322. Oke, kurang lebih 5 juta lah saya sisakan. Dan alhamdulillah 5 juta itu jadi 1M di 1 minggu. Sebenarnya dapat 2 M sebenarnya itu. Ya, kalau dihitung 1M lebih ya. Kalau total. Keren ya. Mending ya. Hilang se-M. Tapi Bib, saya mau nanya Bib, ini mentalnya agak ini sih. Apa? 1M Bib, nyampe bilang anjing Cukimai tiba-tiba hilang gitu kan. Rasanya terus gimana Bib balikin mental lah gitu. Kalau saya udah terbiasa. Jadi 1M terbiasa gitu. bukan juga Masalah- bilang terbiasa masalah dengan 1M enggak. Masalah kan kita kalau depok kecil jadi gede hilang ya Ya, udah kan pasti ya. otak kita cuma $50. Ini kan sekali anjing Cukimai sekali. Yang kalau MC 1M saya nggak pusing. Yang bikin saya pusing adalah ketika profit saya nggak TP dan MC. Itu lebih pusing. Itu Iya. lebih menyesal. Mending langsung sekalian MC. tahu gitu aja kita TP dulu gitu Bib. Ya, karena saya pasti saya pribadi yakin semua bisa di recovery. Oke. Buktinya saya kemarin recover 1M 1 minggu dengan modal 5 juta bisa recovery 1M kan. Iya, gila sih emang. Ya. Tapi itu itu nggak semua tiap hari kita ngomong kita ada momentumnya ya teman-teman karena ya. memang saya blunder waktu itu. Ya, kalau itu ada momentumnya. Nah, kenapa orang bisa blunder? Seorang Papip lebih saja blunder. Nah, ini kita biar supaya belajar kenapa, Bib? Saya sempat bukan kena mental, sempat ke trigger sama followers juga waktu itu. Oh ya? Oh ya. Kick aja tuh Bib, anjing followernya siapa itu? Ya, waktu itu ke trigger sama followers. Oh, ini masih naik gitu. Itu Enggak, jadi kan saya tradingnya kan jadi mungkin saya ini trader receh lah, dari semua trader saya receh nih 50-20 Iya, dolar. Jadi dikata-katain nih, wah recehan apa gini macam-macam lah. Nah akhirnya karena saya juga agak songong sedikit. Iya. Oh iya anjing, ku top up ya, ku top up ya. Aku suka dari mana 50.000 ku top up. Wah. Udah sambil live nih ku top up. Biasanya setelah saya top up, setelah saya pamer saya balikin nih. Dia ini enggak. Aku lupa balikin. Dan waktu itu ku entry 0,01 bayangin. Ngerinya 0,01 Pak. Entry-nya santai 0,01. Iya. Profit 2.000 nggak ku TP. Balik dia. Besok kulihat floating 6.000 kalau nggak salah. Padahal nggak TP minus 10% kan sebenarnya. Iya, cuman begitu ya. Karena nggak ikhlas, karena berharap
namanya market. Karena jatah ikhlas itu 1.000 ya, Beb ya. Nah, kata Beb, mampus lu, ya, sosok gede, udah main kecil aja. Seru ya kalau ngatain orang ya. Tapi enggak, Beb. Ayo, hebat, saya akuin hebat. Nah, ini banyak orangnya. Itu kan teknik full margin, apalagi Beb sekarang di TikTok ya. Ya, Nah. TikTok iya. Ngapain dipamerin sih? Ngapain dipamerin full margin? Karena mungkin Itu kan bukan menjerumuskan tuh, Beb. banyak orang bilang menjerumuskan. Iya. Orang pada umumnya bilang menjerumuskan. Ya orang-orang goblok. Ya padahal kita cuma kasih tau doang ya. Ya, aku kalau di live itu kan jarang edukasinya. Mungkin di live ya paling nyanyi, joget, full margin. Iya. Kalau edukasinya hampir jarang, hampir nggak ada. Iya, ngapain sih, Beb? Malas juga, Beb. Ngapain kita live gitu? Mendingan kita taruh aja gini kan. Iya. Siapa tahu ada yang kirim paus kan. Lumayan. Iya. Dulu saya sering begitu. Jadi kenapa saya teriak full margin? Mungkin salah satu trik ya. Mungkin salah satu trik saya untuk karena mungkin saya paham dengan market Indonesia kita sukanya menghujat. Iya. Jadi kalau nggak gitu nggak rame. Betul. Dulu aku waktu awal-awal live itu aku harus floating dulu, floating minus Baru baru rame? live. Oh gitu. Kalau lagi floating profit aku nggak akan live. Atau misalnya lagi floating terus jadi profit, floating minus jadi floating profit. Iya. Begitu itu aku end. Oh iya. Karena orang udah Kasihan ya, iya, gobloknya masih jadi, tahan-tahan loss gitu ya gitu. Jadi ya. orang lebih suka menghina. Iya, Jadi iya. oh ya udah nggak apa-apa kalian ini aja kalau Iya. suka. Soalnya ini, Beb, orang ini sini bebannya terlalu banyak, Beb ya. Kemarin istri nggak mungkin kan, Beb? Bener ngatain orang di Iya, ya bener nggak sih? iya. Jadi mereka kayak butuh pelampiasan. Iya, baru apalagi di online kan kita nggak tahu ini orang umur Iya, berapa, bener. iya kan? Jadi Kemarin maki ada yang marah-marah, Beb ya, sampai ternyata orang tua senior ya, Beb. itu gimana? Saya ikutin weh. sering bahkan Follower kemarin. Terakhir yang kemarin tuh. Mohon maaf Papi bilang saya kira bocil, ternyata suhu. Itu kenapa, Beb? jadi dia bikin pelanggaran lah di grup. Oh. Jadi kan ada aturan kan, dia bikin pelanggaran. Baru sehari, belum sampai sehari udah kena kick. Oh, kasihan banget. Udah dikeluarin dari grup. Ngapain Akhirnya iya, akhirnya saya lagi live dia ngomong, "Pip, saya di kick gini." Ya udah berarti kamu melanggar. Kalau kamu mau masuk lagi, kamu bikin video permintaan maaf. Kirim ke saya kan. Kan nggak tahu nih orangnya, orang anak-anak umur Iya. berapa, nggak tahu. Kalau orang tua kan memang kadang-kadang nggak ini, Beb, kayak nggak susah kan. Iya. Adaptasi itu kan kita harus maklumin juga lah. Ya. Iya. Bukan salah dia sih, memang salah Papi sih. Tapi kan sudah ada Video aturan kan maaf, di iya, grup. iya. Deskripsi grup sudah ada. Bahkan begitu masuk, admin sudah info baca deskripsi grup. Enggak, Beb. Sekarang saya juga kayak gitu, Beb. Orang itu malas baca, Beb. Malas, asli. Iya, dia kayak cuma lihat Asli. set sampai paling bawah, oh chat terakhir. Asli. Oh, udah sell ini ya, oh dia sell. Tapi dia Iya. nggak lihat atasnya, Beb. Iya benar. Negara Konoha itu kayak Indomie gitu aja. Negara kita itu emang kayak gitu sih, Beb. Jadi rata-rata edukasi mereka cuma lihat yang Minim paling literasi. akhir. Iya. Apalagi orang daerah. Oh gitu ya, Beb. Itu Ya, lebih parah. apalagi Ya? orang daerah lebih parah, bro. Bisa 10 kali lipat lebih parah. Enak kita yang sudah di kota besar begini. Oke. Apalagi orang daerah. Oh, Seram juga asli, ya. parah. Oke. Nah, Pip ini, Pip. Saya mau sekarang kita bakal bahas ke broker, Pip. Oke. Kenapa haram sih, Pip? Ada broker haram sama broker halal gitu. Saya penasaran. Oke, gini ya kalau saya. Jadi sebelum kita mau Ini bertransaksi, disclaimer ini bukan ajakan nih. Tolong Iya, nanti iya. editor disclaimer dulu ya. Nggak Ini aja cuman opini ya. nggak Oke. ada ajakan. Ah, Jadi sebelum kita bertransaksi otomatis semua mencari profit dong. betul. Sepakat ya. Tapi kan kita bertransaksi ini lewat broker. Betul. Ya. Mediator ya, Ya istilahnya ada mediasinya kan, yang mediasi broker. Betul. Nah, gimana kita bertransaksi? Belum bertransaksi aja kita udah dicurangin, bro. Oke, curangnya ini gimana nih, Pip? Contoh kita nggak bisa take profit saat Oh, itu ya. News, Pernah ya. beli juga sama sih kan. contoh broker ngenes lah. Ya, ya, ngenes sih. Ngenes banget. Iya. Dan apalagi itu memang si kuning itu memang saya punya pengalaman buruk. Jadi Oke. memang saya mati tanam saya pasti maki itu. Itu satu itu. Kita sorry, mati tanam itu apa sih? Soalnya Maksudnya kalau orang sudah meninggal kan ditanam. oh, Orang udah mati ya ditanam kan. oh, maksudnya mati tanam tetap dihina gitu. Aku baru tahu bahasa Jadi ini. saya bikin ini ya haram. Oh, karena itu, Beb. Oke. Kita mau cari profit aja susah, Nah. lu mau curangin. Karena kita tadi itu kan kita butuh mediator yang transparan Yes. sebenarnya kan. Kan saya nggak pernah bilang yang ini ya. Yang jelek memang pasti saya maki. Yang saya pakai pun kalau jelek, saya bilang kok saya akan komplain. Bahkan pernah berapa kali sering terjadi dan ya Online selama ya? saya bilang tidak curang, menguntungkan buat Semua kita orang fair ya, orang Beb? ya fair lah. Tapi kalau curang ya maki-maki pasti. Nah, Pip, ini biar meluruskan, Pip. Tipe broker ideal menurut Papip apa sih kategorinya, Pip? Yang bisa dipakai full margin kategorinya apa? Apakah transparan atau leverage-nya 1 banding berapa atau gimana, Pip?
Ala Papip lah. Kalau ala saya, kalau sebenarnya kalau full margin ini kan mau pakai leverage 1.500 pun kan bisa. Bisa. Cuma kan tidak maksimal. Betul. Iya kan, cuma kan tidak maksimal. Yang tadi saya bilang itu memang salah satu broker yang paling besar kasih Iya. ya unlimited ya. Benar. Cuma saya nggak pakai karena percuma saya full margin situ nanti saya nggak bisa profit, saya nggak bisa take profit. Oke. Iya kan? Jadi pakai yang standar-standar aja. Yang penting poinnya WD dibayar. Dibayar. Iya. Kalau saya biasa ketemu orang mau itu dia udah lebih tua atau apa dia kalau udah ngomong kayak misalnya sampai ngomongnya sudah sampai LP, saya nggak usah jauh-jauh sampai LP bro. Iya, modal Iya berapa kan? sini juga orang-orang nih. Iya kan? Iya. Kamu bicara sampai LP pun emang kamu lihat itu broker ada taruh uang di situ. Iya. Kamu lihat kalau cuman Sertifikat ISO gitu-gitu, aduh. aku bikin, aku bilang kamu dari mana? Kanada, US bisa dibuat semua itu. Kanva bisa, Intinya, ya Kanva bisa. Yang penting dia bisa bayar WD-mu, jos, aman. Iya. Intinya di situ. Itu ya. Berarti depo WD nggak diperbuat ya? Bi? Yes. Sama kayak saya. Mantap. Keluar masuk enak kan? Iya, keluar Apalagi masuk enak. keluar. Asik. Apalagi keluar di dalam. Oh iya. Hangat Pip kalau itu mah Pip. Hangat ya? Iya. Suka nih aku. Nah, ini mau nanya nih Pip. Nah, cara Papip Selebes buat ini Pip apa? WD profitnya itu Papip ada ini nggak sih Pip? Instrumen kripto atau saham nggak Pip? Saham nggak? Kalau kripto sebenarnya basically saya itu orang kripto. Oh ya? Ya. Oke. Cuma kan banyak orang nggak tahu sekarang. Betul. Di daerah itu dulu, contohnya di Manado di tahun 2016 itu mobil saya itu muter-muter kota itu brandnya Bitcoin semua. Oh. Jadi sempat bikin beberapa platform juga, bahkan sempat visit beberapa project kripto besar itu sampai ke China. Oke. Cuma memang akhir-akhir ini, yang mungkin Lebih ke 2 banyak tahun full margin ya, terakhir, kayaknya ya. yang munculnya forex. Jadi orang nggak tahu. Oh, saya pernah ya, Papip juga pernah fotos yang foto pas kurus dia dari mobil sambil juta-juta pernah post juga kalau nggak salah. Cuma kan orang nggak banyak tahu. betul. Kalau dia scroll IG ku ke bawah dia ternyata Pak dari kripto juga. Oh. Bahkan sekarang saya ada diajak kerja sama salah satu perusahaan kopi Oke. yang dia bikin token lah. Oke. Saya yang build sampai sekarang masih saya handle. Wih, berarti ini ya. Beb, tapi ini tanya sih Beb, apakah trading forex bisa ini yang banyak orang sih ini klise sih. Apakah bisa trading for living Vic, dari Oh, bisa lah, tentu lah. dari bisa Tentu Beb? lah, bisa lah. Nah, itu kenapa bisa bilang gitu Beb? Ya karena ini adalah industri paling besar. Oke. Orang kalau cari ikan kan harus ke pasar ikan. Basic. Iya kan? Betul. Kalau mau cari uang ya ke pasar uang dong. benar. Pasar uang kan di sini. Betul. Oke. Baik. Berarti Orang kan bisa. mau hidup untuk cari uang. Ya sudah Betul. jelas lah ke sini lah kamu. Nah ini udah berapa menit kita? Masih ada. Lama juga ya. Nah, tapi ini Pip mungkin tips terakhir lah Pip. Siap. Sebenarnya kalau apa namanya tips papips buat orang-orang nih yang mungkin banyak sekarang kan trader kan bisa di bawah umur juga bisa Pip, Banyak, benar banyak. ya. Nah itu tips supaya mereka bisa kaya dari trading ala papip gimana Pip? Kalau saya sudah pasti full margin. Karena tidak ada jalan menuju kekayaan yang lain selain full margin. Karena bro, saya sudah pernah bilang di grup bahkan di live, cari satu orang trader yang kaya karena money management, karena hasil money managementnya dia kaya. Saya belum nemu. Tapi kalau yang full margin saya sudah nemu beberapa orang. Bahkan ada yang beli pulau. Oh ya? Yes, ada yang beli pulau. Adalah orang saya nggak enak sebut namanya. iya. Nah, nanti abis ini bisa saya kasih lihat. Asik. Tapi trader MM yang kayak saya belum ketemu. Oh, Artinya kalau saya bertemu, wah dia kayak dari hasil MM nih misalnya. Nah, Saya ketemu, saya mau belajar. Masalahnya ada yang bilang misalnya, wah itu dia profitnya 1M sebulan nih misalnya. modalnya gede. Modalnya berapa, Cok? 10M. 10M berarti dia udah kaya duluan. Iya kan? Oke. Nah, itu. Jadi ya kalau saya cuman memang kan ada caranya. Jadi orang menganggap sesat nih full margin. Ya, karena lu nggak tahu caranya goblok. Tapi ini lucu kata terakhir nih. Pip, ini yang lucu sih. Apa? Kan kita punya teman juga tuh. Inisial D ya. Sampai capek deh tuh kan. Inisial D. Iya. Di. D O N. Oke. Iya kan? Oke. Ini saya mau nanya Bib. Kan sempat tinggal itu pengen coba bercanda, saya juga tahu sih konten sih. Cuman Bib, banyak nih sekarang trader gadungan lah kita ngomongnya ya. Oke, banyak. Live pakai demo kan. Dummy. Orang Oh, bilang anak-anak cuannya anjing semua juta itu. anjing. Asli. Nah, Bib, ini menurut pandangan Pak Pip sebagai ya saya ngomong dari trader lah karena kan udah di FF juga kan Pak Gemma segala macam kan. Nah, ini kan buat tahu nih, orang kan kalau dengerin saya kan lu mah cuannya belum gede segala macam kan.
Ya udah nggak apa-apa. Kita dari Pak Pip. Gimana caranya kita bedain real trader sama trader gadungan, Pip? Dia Apa, berani Pip? Gimana? berani live trade. Kalau real trader berapa? Ya dia Yang berani. TikTok banyak, Pip. Ya, Hiring ya lagi. makanya kalau kalau offline ya. Oh, offline, Kalau offline. online kan banyak ini yang live Oke. trade online. Kalau offline, kalau kayak saya hampir tiap hari saya live trade offline. Kayak tadi malam. Oke. Hari ini rencana di Tangerang juga mau live trade offline. Oke. Isi seminar misalnya. Oh, Ya oke. kan? Apalagi sekarang banyak trader-trader abal-abal yang jebolan-jebolan dari Binontot. Iya kan? Banyak nih jebolan dari sana nih. Iya, benar, Banyak. benar. Nah, itu enggak semua ya, cuma kan banyak. Iya. Anjing semua tuh. Apalagi di TikTok tuh yang suka sniper. Iya. Aku bilang aku udah ketemu lah beberapa orang yang suka flip akun begitu. Dia ngaku sendiri kok demo. Aku juga ketemu kemarin. Iya kan? Jago ngedit soalnya dibilang. Iya, tinggal diedit kok. Iya. Anjing, cuma segitu effortnya kalian loh. Iya. Anjing. Gitu. Jadi ya. Jadi harus Iya. ketemu langsung ya, Beb. Ketemu langsung live trade. Kalau dari media Beb, mungkin orang-orang jauh Beb, kan cuma katanya dari media Nggak kan. ada bullshit semua. Apalagi yang FYP bahkan orang-orang gitu kan kayak berapa juta Bullshit. dolar. Saya sudah bilang bullshit. Kasih ketemu saya, kumpul mereka semua. Kasih ketemu saya. Oh, Saya lihat jago mereka atau jago saya. Anjay. Kan tinggal dibuktikan. Iya kan? Jadi kalau cuman istilahnya cuap-cuap omong-omong hasil konten, aku bilang enggak lah. Saya enggak respect lah. Kayaknya nanti Kohen bakal bikin kayak Beyond versi trading nih. Itu sebenarnya sudah masuk di agendaku. Oh, bro. sudah Jadi juga. bolehlah kita collab nanti. Jadi memang soon saya ada kepikiran untuk bikin turnamen, Iya, trading trading ya. turnamen, trading battle dengan konsepnya Beyond. Jadi pakai ring yang mau trading itu di atas berlawanan. Jadi mereka trading battle di atas ring nih. Iya. Nah, nanti yang menang lawan rajanya. Anjay. Nanti rajanya turun dari kayangan. Sat mana nih? Kayaknya dong yang apa perlu di GBK juga Beb? Oke. Jadi kembali ke yang tadi, kalau saya nggak terlalu suka orang yang terlalu omongannya terlalu manis. I see. Makin manis, makin Curiga besar ya? indikasinya menipu. Oke, gimana Beb? Manisnya gimana? Manis versi orang daerah Beb. Kan kalau orang kota kan tidak Nggak, bisa karena saya dulu suka jual kecap juga. Oh, iya. Sales Suka ya Beb. ya, sales ya, namanya Iya. sales kan. Mobil ini enak nih, padahal belum pernah coba. Apalagi mobil udah di atas kapal udah mau nyandar, padahal kapalnya masih di Jakarta, Pak. Oh iya, kalau daerah gitu ya Beb. Ya, kalau kita kan nunggu kapal kan. Benar. Jadi yang bisa live trade itu yang saya respect. Oke. Apalagi offline. Oke. Ya. Adapun yang sudah offline pun masih banyak yang tukang tipu. Nah, itu gimana? Masih banyak. Banyak Beb orang. Ya, saya mau Ya ngomongin ini maksudnya- sih, ini kan industri terlalu besar kan. Jadi kadang dalamnya dapurnya industri ini kadang bocil-bocil nggak tahu bahwa misalnya contoh profit bisa disetting, iya kan? Orang kan nggak tahu bahwa ada misalnya namanya meta manager, iya kan? Lu mau jago sejago apapun lu pakai broker gua deh, lu lihat. Kalau gua bisa setting dari sini lu nggak akan profit. Itu kan banyak orang nggak tahu. Benar. Nah, jadi banyak juga mentor-mentor yang jualannya seperti itu. Oke. Makanya aku nggak jualan Porto. Orang nanya MK5 ada? Nggak ada MK5. Sama saya juga nggak ada. Ngapain? Saya nggak jual Porto, saya jual diri. Serius saya bilang kalau mau lihat Porto, lihat mantau sosmed gua aja. Oh. Saya bilang open, semua ada. Kalau cuma MK5, Iya, bisa ya Beb ya. Orang pada jago kayak gitu, masalahnya Iya susah. dong. Hebatnya saya juga bingung loh. Orang bisa kayak gitu wah, gila. bisa. Apalagi ada AI sekarang. Iya. Saya sih aja sebentar itu. pakai videografer nggak bisa desain. Bingung. Oke, seru. Saya suka tuh. Apalagi alumni Binontot. Oke, Beb. Oke. Mantap Beb. Jadi ya udah sih palingan itu aja dan mungkin pesan-pesan buat Pak Pip untuk orang-orang trader supaya tidak ketipu apalagi yang sebagai raja full margin nih, orang yang bilang nih ikut $50 bisa jadi $1.000 sehari 2 hari. Gimana Pip untuk pesan-pesan semua trader-trader di sini? Pesan saya terakhir yang pertama jangan terlalu percaya dengan konten-konten yang beredar di sosial media. Termasuk punya kita Pip ya. Kita harus Iya, kita langsung punya kita juga Iya. berdua gitu. TikTok ataupun IG atau apapun platformnya, jangan terlalu percaya karena itu sumbernya kami udah tahu juga. Iya. Itu kebanyakan edit yang bisa flip account, kelihatan real, ada dompet lah apalah. Iya. Itu pada aslinya itu omong kosong, itu editan semua. Oke. Kalau kayak Kohen ya, kalian bisa follow, bisa tahu lah. Enggak. Bisa portonya ada di sosmed semua. Aku juga begitu, porto Iya. ada di sosmed. Mau ajak live trade, ayo kita bisa buktikan MC depan. Saya MC depan. masal udah biasa. Iya benar. Bukan cuma online, offline pun pernah MC masal. Oh ya aku pernah lihat waktu di kopdar di Bogor atau apa gitu ya. Iya, Kayak di Pontianak pernah, itu MC masal.
Dan saya nggak peduli karena memang dari awal ada disclaimer dan saya sudah kasih tahu duluan. Oke. Jadi kalau mau follow trader-trader banyak kok trader jago. Ya kayaknya yang bagus lah. Ya tips gimana tuh Bib? Tanya terakhir Bib. Nggak harus kita. Yang pasti dia punya pengalaman lah. Punya pengalaman. Lebih bagus bukan alumni Binontot. Lebih bagus ya. Mohon maaf ada banyak teman-teman bagus, lebih bagus ya. Cuma tapi ada yang udah ini Bib, ada yang udah apa? Rukiah Bib ya, udah iya, apalagi yang udah gitu. tobat oke lah. Iya. Yang udah tobat oke lah, kita respect lah. Apalagi memang benar-benar dia sekarang fokus real. Iya, iya. Jadi edukasi lah. Yang penting poinnya di situ sih, edukasi. Kalau saya memang di online nggak ada edukasi. Kalau pengen diedukasi sama Papip Selebes harus ikut Papip Selebes. Asik. Itu dia kenapa dia namanya Papip ya. Yes. Kamu mau beli Papip? Oke, sip. Oke, teman-teman itu aja untuk podcast. Jadi ingat teman-teman ya, ini memang podcast ini agak brutal, tapi APBN teman-teman ya, ambil positif, buang negatifnya. Yes. Dan teman-teman kalau mau full margin saya kasih masukan satu. Ya jangan BPJS. Itu adalah budget pas-pasan tapi jiwa mau sosialita ya. Jadi Cakep. pastiin teman-teman punya cash flow ya. Yes. Masalah cash flow Papip aja harus kerja dulu punya modal baru FM ya. Yes. Dan dia juga bilang jual aset. Yang aset itu kan harus kerja dulu. Ya ada soalnya kadang orang nggak bisa bedakan full margin sama full asset. Kebanyakan orang full asset. Iya benar. Ya full margin itu memang uang. Jadi kategori full margin adalah uang yang sudah kita siapkan untuk hilang pada Yes. saat itu. Yes. Budgeting ya jangan pakai duit panas ya. Duit Bib, panas ya. Selalu ya. Ya angsuran mobil, angsuran motor, SPP jangan ya. Ya, pokoknya yang penting walaupun full margin call, dapur tetap ngebul. So jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini dan see you di video. Bye bye. Thank you.